Oke, lanjut dua kabar panas bos. Kali ini lagi datang dari calon-calon alutsista baru Indonesia. Nah, yang pertama, baru-baru ini dikabarkan ada tawaran menarik dari Rusia bos, yaitu dua predator udara yang disodorkan ke Indonesia. Helikopter serang KA-52E dan Milmi 28NME. Nah, lantas predator udara seperti apakah itu? Apakah sudah ada kontrak? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua datang dari drone tempur Anka yang diborong Indonesia dari Turki nih bos. Dibeberkan baru-baru ini oleh lembaga keris. Katanya drone ini pun sudah sepaket dengan smart ammunition-nya, yaitu dari MAM series. Ada MAM C, MAM L, dan MAM T. Nah, amunisi seperti apakah itu? Penasaran beritanya? Cus, marki cek. Mari kita ceki-ceki berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke bosku, kita mulai dari kabar panas yang muncul pada awal Mei 2026 ini, ketika Rosoboronexport Rusia secara terang-terangan mulai tebar pesona ke Asia Tenggara. Dan yang disebut-sebut lagi-lagi adalah kita, Indonesia, dan tetangga kesayangan kalian, Malaysia. Nah, barang yang ditawarkan pun bukan kaleng-kaleng bos. Admin kutip dari defense-security-asia.com tertanggal 3 Mei kemarin, ada dua predator udara sekaligus yang ditawarkan. Yang pertama adalah Kamov KA-52E. Ini adalah heli versi ekspor dari KA-52M Alligator bos. Helikopter ini bukan cuma sekedar heli tempur biasa nih, tapi bisa dibilang ini adalah multi-domain hunter. Dibekali mulai dari radar AISA sehingga bisa tracking target darat, udara, dan laut sekaligus. Bisa bawa rudal anti kapal KH-35, kecepatan 300 km per jam, dan payloadnya atau muatannya hampir 3 ton. Bahkan punya ejection seat, kursi pelontar di helikopter yang biasanya cuma ada di jet tempur. Nah loh. Dan yang bikin unik, desain rotor koaksialnya tanpa ekor bos. Artinya bisa lebih lincah, lebih stabil, dan cocok buat operasi di kapal. Jadi ini bukan cuma heli, tapi bisa jadi mini destroyer terbang nih untuk wilayah kepulauan seperti Indonesia. Kemudian, penawaran yang kedua adalah Milmi 28NME, Sea Night Hunter versi upgrade nih bos. Heli ini lebih ke arah tank terbang nih. Punya armor tebal, tahan tembakan, radarnya di atas rotor alias mass mounted, sistem targeting dari helm pilot. Jadi helm bisa langsung lihat target, kunci, dan tembak bos. Jangkauan di atas 500 km dan kecepatannya tembus 305 km per jam. Ini helikopter memang didesain untuk masuk, hajar, dan keluar tanpa basa-basi. Menariknya, dua heli ini pun sudah menyandang sertifikat Battle Proven bos. Karena pengalaman tempur mereka di Suriah dan Ukraina itu nyata. Jadi bukan sekedar brosur marketing, tapi sudah diuji di medan laga. Lantas pertanyaannya, kenapa tiba-tiba Rusia serius banget nih mau masuk ke pasar Asia Tenggara? Kenapa negara seperti Indonesia dan Malaysia jadi target utama? Apakah ini sekedar jualan senjata biasa atau ada permainan geopolitik yang lebih dalam? Simak videonya sampai habis. Oke, yang pertama, kenapa Rusia lewat Rosoboronexport tiba-tiba agresif ke Asia Tenggara? Jawabannya ya cukup simple bos, yaitu demi uang, pengaruh, dan posisi strategis. Asia Tenggara hari ini adalah salah satu pasar pertahanan yang paling seksi di dunia. Mengapa ya? Karena anggaran militernya naik, konflik Laut Cina Selatan semakin panas, dan ancaman UAV semakin liar. Disinilah Rusia masuk dengan strategi yang cukup cerdas bos. Mereka tak menawarkan yang paling canggih di atas kertas, tapi menawarkan yang sudah terbukti di medan laga. Dan itu ya jelas jadi nilai jual utama mereka bos. Saat geng barat sibuk jualan teknologi mahal plus paket politik, nah Rusia ini pun datang dengan pendekatan ya ini loh barang yang sudah dipakai perang, bukan sekedar simulasi bae. Harganya lebih terjangkau dan yang tak kalah penting, lebih fleksibel tanpa banyak syarat-syarat politik. Nah, cucok
Untuk negara seperti kita Indonesia yang sering harus main tengah-tengah antara blok barat dan timur, bos. Kemudian, selain KA-52E dan Mi-28NME, Rusia juga sebenarnya menawarkan paket pelatihan pilot dan teknisi, transfer teknologi terbatas, dukungan logistik jangka panjang, sampai dengan integrasi senjata multi-platform. Dan yang paling menarik, kemandirian dari sistem barat, bos. Artinya ya, kalau beli dari Rusia, jadi nggak terlalu terikat dengan NATO, embargo, atau tekanan politik tertentu. Tapi tentu ya, jelas ada trade-off-nya, yaitu interoperabilitas dengan sistem barat jadi lebih sulit, bos. Kemudian ada resiko sanksi. Halo Katsa. Dan kemudian jaringan logistiknya pun kadang-kadang ya kita tahu sendirilah agak susah ya kan. Jadi ya walaupun belum ada kontrak strategis untuk dua heli sangar ini dari Indonesia ataupun Malaysia, namun jelas ini adalah upaya Rusia untuk masuk ke pasar strategis, tantangan terhadap dominasi barat dan bagian dari permainan besar pengaruh geopolitik di Indo-Pasifik. Sekarang satu pertanyaan terakhir, bos. Kalau kalian jadi Indonesia nih, kalian lebih pilih heli combat proven dari Rusia seperti ini atau tetap di jalur barat yang lebih aman secara politik? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kabar kedua. Jadi baru-baru ini lagi bocoran mantap dibagikan oleh lembaga KRIS yang membeberkan bahwa drone tempur ANKS yang dibeli oleh Indonesia dari Turki sudah sepaket dengan amunisi gacornya dari MAM series, yaitu MAM T, MAM L, dan MAM C. Nah, jadi perlu kalian tahu bahwa drone ANKS sendiri dikenal sebagai drone Malay, medium altitude long endurance, yang bisa terbang lebih dari 24 jam dan mampu menyerang target dengan presisi tinggi. Nah, yang bikin menarik di sini adalah isi perutnya nih, bos. Gendongannya nih, MAM series. Jadi sebelumnya lagi juga perlu kalian ketahui bahwa MAM ini singkatan dari Mini Akili Muhimmat. Ini bahasa Turki, bos, yang artinya munisi pintar mini atau smart micro munition. Dari namanya kalian bisa tahu bahwa ini bukan rudal, bos, bukan juga peluru, tapi bom yang pintar. Dalam operasionalnya, bom ini akan mengandalkan ketinggian drone, kemudian kecepatan saat dilepas, kemudian efek glide atau meluncur dengan sirip yang membuka dan mengarah ke target dan diarahkan dengan laser guidance, bos. Artinya jangkauan sangat bergantung pada kondisi saat dilepas. Amunisi pintar ini dikembangkan oleh Roketsan. Kemudian arti huruf di belakangnya yaitu C, L, dan T, itu singkatan dari Cirit, Long, and Tactical. Huruf ini bukan kode acak, bos, tapi menunjukkan kelas atau ukuran serta kemampuan. MAM C untuk target ringan dengan jangkauan 5-8 km. MAM L sebagai andalan di kisaran 8-15 km, dan MAM T yang bisa menghantam dari jarak 20-30 km. Spek lengkapnya bisa kalian lihat di brosur yang Mimin tampilkan berikut. Apa tipe warheadnya, kemudian tipe targetnya, beratnya, dan guidance-nya menggunakan apa bisa kalian baca dalam brosur resmi yang admin tampilkan berikut. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.